Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri minkum wahlul 'uqdadah min lisani yafqahu qaul. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini sepertinya kita sudah berada pada malam keempat bulan suci Ramadan. Kita sudah melewati 3 puasa, dan bagi yang menjalankan lebih awal berarti sudah memasuki puasa keempat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, kepada seluruh makhluknya. Jika sekiranya kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya, jamaah sekalian. Jadi yang pertama dalam kehidupan kita ini, senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui dengan syukur, melalui dengan zikir. Karena dengan zikir maka sesungguhnya itu cara kita menghubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Agung, yang Maha Tunggal, yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Setelah kita menghubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak puji-pujian kepadanya, perbanyak zikir, memperbanyak tafakkur, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana senantiasa kita mengagungkan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dikatakan bahwa sekiranya engkau mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, maka seyogyanya dan sekiranya kita dituntut untuk memperbanyak membaca salawat, karena innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah sendiri beserta para malaikatnya itu senantiasa bersalawat, mengirimkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu salawat, jamaah sekalian, maka itu dibalas dengan 10 kebaikan. Jadi coba dibayangkan, jika dalam sehari semalam kita bisa bersalawat 10 kali, 50 kali, bahkan 100, bahkan ada yang sampai 1000, jamaah sekalian, maka sesungguhnya begitu besar pahala yang kita dapatkan, begitu banyak kebaikan-kebaikan yang bisa saja mengiringi kehidupan kita. Jadi kita mencoba untuk senantiasa bagaimana mengistiqomahkan di dalam kehidupan kita untuk senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dualah sosok ini yang sangat berpengaruh, yang mengatur seluruh kehidupan di alam semesta ini, bukan hanya di dunia yang kita tempati, akan tetapi seluruh alam semesta ini. Dan kalau kita kembali kepada dalil mengatakan bahwa sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, sesungguhnya apa yang ada di langit dan di bumi itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dasarnya tidak ada yang dikatakan sebagai makhluk yang mati, benda mati. Semua tanah, api, air dan angin itu semuanya bertasbih. Hanya karena kita manusia ini
diberikan kemampuan yang sangat terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, maka kita tidak mampu memahami bahasa binatang, bahasa tumbuh-tumbuhan, bahasa tanah, api, air, dan udara. Keempat anasir alam kita tidak mampu memahami bahasanya jemaah sekalian. Akan tetapi semuanya itu bertasbih mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat disayangkan kalau kita ini manusia adalah makhluk Tuhan yang paling mulia. Yang paling mulia di antara ciptaan Tuhan yang lain, namun kita sendiri jarang mengagungkan dan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang pentingnya ibadah salat. Jemaah sekalian, bahwa di dalam ajaran Islam ini ada yang disebut dengan iman, ada yang disebut dengan Islam, ada pula yang disebut dengan ihsan. Jadi di dalam kandungan ajaran Islam, yang sumber daripada ajaran Islam ini adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis ini diturunkan, Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW. Jarak antara kita dengan Nabi kita itu sudah lebih 14 abad yang lalu jemaah sekalian. Kan tetapi kenapa kemudian bisa ajaran-ajaran Al-Quran, begitupun hadis-hadis Rasulullah SAW bisa sampai di generasi kita? Jawabannya adalah karena ada yang disebut dengan sanad, ada yang disebut dengan silsilah. Generasi yang hidup sesaman Rasulullah SAW itulah yang disebut dengan generasi sahabat. Sehingga sepeninggal Rasulullah SAW, inilah yang menceritakan tentang perkataan, perbuatan, dan takrir daripada Nabi kita. Kemudian generasi di bawahnya sahabat itu disebut generasi tabi'in. 100 tahun di bawahnya itu. Kemudian generasi di bawah tabi'in lagi itu disebut generasi tabi'in. Kemudian generasi di bawahnya disebut generasi ulama salaf. Kemudian di bawahnya lagi sekarang ini kita sudah berada pada generasi yang disebut generasi ulama khalaf, ulama terbelakang, ulama terakhir. Jadi kita bisa memahami ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW itu berkat jasa para ulama. Ada ulama yang sebagai ulama mufassir, mampu menafsirkan isi kandungan ayat Al-Quran. Ada ulama juga disebut sebagai ulama muhaddis, ahli hadis Rasulullah SAW. Karena di dalam Al-Quran ada istilah asbabun nusul, kalau di dalam hadis itu ada istilah asbabun nurul. Sebab-sebab Nabi mengatakan, mengucapkan hadis itu. Jadi jemaah sekalian, itulah pentingnya di dalam ajaran Islam ini, seorang ulama itu perlu kita hargai. Karena al-ulama'u warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para nabi. Di dalam ajaran Islam ada yang berbicara tentang iman. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril lantas bertanya, mahwal iman, apa yang disebut dengan iman? Maka Nabi kita waktu itu menjawab, al-iman huwa an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi. Yang disebut dengan iman itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasulnya, dan beriman kepada kadar baik dan kadar buruk. Kemudian waktu itu Jibril mengatakan, engkau betul ya Muhammad. Kemudian setelah itu Jibril lalu bertanya lagi, mahwal Islam? Lantas Nabi kita menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah
bersyahadat kepada Allah, menyaksikan syahadat, buah kalimat syahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai Rasulnya. Kemudian Islam itu adalah bagaimana menjalankan ibadah salat, ibadah puasa, zakat, haji. Itulah yang disebut dengan Islam. Kemudian selanjutnya pertanyaan Jibril, ma'huwal ihsan, apa yang disebut dengan ihsan? Yang disebut dengan ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan Allah melihatmu, dan jika engkau tidak melihat Tuhan maka seolah-olah Allah melihatmu. Itulah jemaah sekalian definisi daripada kita memahami Islam ini. Ada yang disebut dengan iman, ada yang disebut dengan Islam, ada yang disebut dengan ihsan. Kembali kepada Islam, bahwa dikatakan sebagai seorang muslim itu dia melaksanakan ibadah salat, puasa, zakat dan haji. Kita kembali kepada temanya, pentingnya menjalankan ibadah salat 5 waktu. Tujuan daripada salat 5 waktu ini dalam sejarahnya jemaah sekalian, sejak sebenarnya berbicara tentang ibadah salat, hampir seluruh nabi sejak Nabi Adam itu memiliki yang disebut dengan tradisi salat. Akan tetapi cara mereka umat-umat terdahulu salat itu berbeda dengan cara kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah salat. Di dalam salat apa fungsi dan makna untuk kita menjalankan ibadah salat? Tujuan daripada kita menjalankan ibadah salat dikatakan bahwa aqimis shalah li zikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Itu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi tujuannya kita menjalankan yang namanya ibadah salat itu adalah bagaimana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat itu adalah media atau alat untuk berkomunikasi pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu jemaah sekalian, bahwa sesungguhnya ibadah salat ini begitu banyak hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan. Karena sesungguhnya salat ini mengajarkan konsep kedisiplinan. Kita salat, maka orang yang salat itu di subuh sudah harus bangun. Kemudian di dalam salat mengajarkan tentang konsep kebersihan, karena di dalam salat sebelum kita salat maka kita harus berwudu. Dan sesungguhnya jemaah sekalian, orang yang rajin beribadah, rajin melaksanakan ibadah salat dengan yang tidak, tentu dia akan mendapatkan, tentu ada perbedaan. Yang pertama adalah orang yang rajin melaksanakan ibadah salat, tentunya dia akan merasakan ketenangan di dalam hatinya. Jadi sesungguhnya ibadah salat ini ada juga yang disebut dengan ibadah wajib. Salat 5 waktu inilah yang wajib, karena salat 5 waktu inilah yang diterima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sampai diperjalankan dari langit pertama naik ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Disitulah Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu kita maknai bahwa pada saat kita tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu, disitulah percakapan antara Allah Subhanahu wa taala dengan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk khusus menjalankan ibadah salat jamaah sekalian, yang pertama adalah bagaimana kita perlu memahami ucapan, bacaan daripada salat itu. Mulai pada saat kita takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian di saat kita ruku, di saat kita sujud, pada saat kita sujud, maka sujud terakhir itu adalah sujud terbaik. Perlu kita sujud lama-lama. Jangan jadikan sujud terakhir itu sujud yang paling cepat, langsung bangkit. Tetapi sujud terakhir itu jemaah sekalian adalah sujud yang paling afdal. Kita kasih lama-lama supaya
Apa yang menjadi harapan kita, doa kita, hajatan kita minta pada saat kita berada di sujud terakhir jemaah sekalian. Dan yang terakhir, bahwa ibadah salat ini ada juga sunnah-sunnahnya. Sunnah qabliyah dan sunnah ba'diyah. Jangan pernah menganggap enteng bahwa ibadah salat sunat ini adalah ibadahnya. Padahal sesungguhnya ibadah sunnah ini dia akan menambal kekurangan daripada ibadah-ibadah wajib ini nantinya. Karena pada saat nanti kita dihisab di hari kemudian, yang pertama diperiksa adalah awwalu ma yuhasabu fil yaumil qiyamah wa huwa as-shalah, yaitu salat kita. Maka fungsi daripada salat sunat itu adalah menambal kekurangan daripada ibadah-ibadah salat wajib kita. Dan salat sunat itu juga ibadah, itu juga pahalanya sangat luar biasa. Dikatakan bahwa rakaatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bisa dibayangkan pahala daripada 2 rakaat sebelum kita melaksanakan sholat wajib di subuh hari jemaah sekalian. Makanya di subuh kita berbondong-bondong cepat ke masjid, karena pada saat itu kita bisa luangkan waktu melaksanakan sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat wajib. Jadi jemaah sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semua. Tentunya apa yang saya sampaikan banyak kekurangan, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa sebulan penuh dan mengisi amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak amaliyah-amaliyah. Dan kita keluar nanti keluar sebagai pemenang pada saat selesai bulan suci Ramadan. Kita kembali seperti bayi yang baru lahir dari kandungan ibu kita, bebas dari dosa. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.